Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Fitria. Saya mahasiswi PJJ PAI kelas B10 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, makna moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan menghormati keberagaman. Nah, sedangkan menurut Kemenak sendiri, moderasi itu bukan memoderasi ajaran agama itu sendiri, melainkan memoderasi cara beragama, sehingga umat beragama bisa menghindari sikap ekstrim dan bisa saling berdampingan dengan rukun. Poin yang kedua, yaitu implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Nah, pada pendidikan apa saja sih yang perlu diimplementasikan tentang moderasi beragama ini? Yaitu satu, pada jenjang pendidikan madrasah yang meliputi RA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Yang kedua, pada jenjang sekolah umum seperti TK, PAUD, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang ketiga, yaitu pada jenjang pesantren dan madrasah diniyah. Dan yang terakhir yaitu pada perguruan tinggi. Nah, intinya semua jenjang pendidikan ini perlu adanya implementasi moderasi beragama. Selanjutnya, kenapa sih perlu adanya implementasi moderasi pada jenjang pendidikan ini? Karena sistem pendidikan ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan global, termasuk dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menjaga kerukunan antar beragama. Nah, pendidikan Islam ini berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi, yaitu sikap adil, seimbang, dan toleran. Lalu, implementasi moderasi beragama pada pendidikan itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, yaitu menanamkan muatan moderasi dalam semua mata pelajaran yang relevan, bukan sebagai mata pelajaran yang terpisah. Nah, yang kedua, yaitu mengoptimalkan pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, menghargai perbedaan, demokratis, bertanggung jawab melalui metode seperti diskusi, debat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, implementasi yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus terkait moderasi beragama dengan catatan tidak membebani kurikulum secara formal. Dan yang keempat yaitu adanya evaluasi berkelanjutan untuk mengamati sejauh mana sih peserta didik ini bisa memahami dan mengamalkan nilai moderasi, lalu memperbaiki bila ditemukan kekurangan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih sebenarnya tujuan implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam ini? Nah, tujuannya itu adalah agar peserta didik tidak hanya memahami konsep moderasi beragama secara teoritis, melainkan siswa atau peserta didik ini dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa hidup rukun dengan keberagaman atau dengan agama lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.